Bab 230 Shou. Xiao Chen, yang tinggi di udara, mengarahkan ujung pedangnya ke Zhang Lai dan mengunci sense spiritualnya. Tubuhnya bergerak ke bawah dalam garis diagonal, terbang ke Zhang Lai seperti meteor. Di mana-mana yang dilewati Xiao Chen, bayangan gunung mulai muncul perlahan, mulai dari puncak hingga kaki. Tubuh Xiao Chen tampaknya sedang mengeluarkan gunung di udara. Ada tanaman yang sangat jarang terlihat di puncak gunung. Pohon-pohon membentuk hutan. Ada burung dan binatang buas, terbang atau berjalan-jalan, jika seseorang melihat dengan hati-hati. Bahkan ada banyak bangunan di tengah gunung. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di gedung-gedung berlatih teknik marsial dengan suara keras. Semakin besar gunung, semakin cepat kecepatan Xiao Chen. Peningkatan kecepatan cukup jelas. Di platform tinggi, semua tetua dan Peak Master terkejut. Ini adalah fenomena misterius kesempurnaan kecil. Praktis tidak ada cara untuk memecahkannya. Lampu terbang di Xiao Chen semua terkubur dalam ilusi fenomena misteriusnya, menghilang tanpa jejak. Namun, garis cahaya yang ditembakkan ke arah lain meledak. Mereka seperti tepukan guntur. Habis tanpa henti saat mereka menuju awan. Udara seolah terbelah dua. Seperti air terjun yang membelah. Hanya kembali bersama setelah waktu yang lama. Sayangnya, itu bukan tempat Xiao Chen. Itu tidak berguna. Huci. Gunung itu terbentuk sepenuhnya. Kecepatan Xiao Chen langsung memecahkan penghalang suara. Ledakan sonik terdengar di telinga Zhang Lai. Ini semua terjadi dalam sekejap. Setelah itu, Xiao Chen mendarat sekitar 200 meter di belakang Zhang Lai. Zhang Lai mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya dengan lembut. Ada luka kecil di sana. Baginya, itu bisa diabaikan. Aku kalah. Zhang Lai tahu bahwa Xiao Chen telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, serangan pedang ini bisa menembus dahinya. Meskipun merasa tidak puas, dia masih melompat dari ujung tombak. Boom! Zhang Lai terhuyung dan jatuh. Serangan saber terakhir benar-benar melelahkan roh, ki, dan pikirannya. Pada akhirnya, dia masih gagal. Dia tidak bisa lagi bertahan. Tetua Jade Maiden Peak dengan cepat bergegas dan membawa Zhang Lai keluar, memulai perawatan pada lukanya. Sekarang giliranmu, kata Xiao Chen sambil memandang Mu Heng, yang tidak jauh dari sana. Mu Heng tersenyum tipis dan melompat turun dari ujung tombak. Tidak perlu. Langkah terakhir kamu memiliki fenomena misterius kesempurnaan kecil. Aku tidak dapat memblokirnya. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak esens. Aku tidak akan mengambil keuntungan dari kamu. Aku akan mengalahkanmu dengan adil dan jujur di masa depan. Memutar jalan sekitar puncak. Jadi itulah yang merupakan langkah ke-17 dari teknik saber Ling Yun. Tidak ada yang berhasil mengeksekusinya selama beberapa ratus tahun. Memang, kemampuan Zhang Lai untuk mengeksekusi langkah ke-16, Everlasting Startling Cloud, sudah mengerikan. Namun, itu bukan apa-apa dalam menghadapi langkah ke-17. Mu Heng cukup murah hati. Dia segera menyerah. Dia tidak mengambil keuntungan dari situasi lawannya. Dengan sikap seperti itu, prestasi masa depannya tidak akan sedikit. Kakak seniormu membesarkan seorang putra yang baik. Kerumunan dan Peak Master di peron semua mengekspresikan pendapat mereka tentang pertarungan sebelumnya. Hanya ada satu orang yang tetap diam. Dia memiliki ekspresi suram. Tanpa harus mengatakannya, orang ini, tentu saja, Master Puncak Beyond Peak yang telah menggunakan posisinya untuk menjamin kehilangan Xiao Chen. Tepat setelah dia berbicara, Xiao Chen menggunakan Twisting Rod Round Peak dan menamparkan wajah Songke. Itu benar-benar Twisting Rod Round Peak. Junior Brother Song. Sepertinya kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Haha, canda guru puncak Qianduan Peak. Sebelum Songke kehilangan lengannya, ia bersikap dominan. Dia sangat arogan. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Peak Master lainnya. Sekarang mereka melihat dia membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Mereka tidak bisa tidak mengejeknya. Songke mendengus dingin. Kemampuan apa? Mu Heng menyerah. Jika Mu Heng tidak menyerah, bocah ini akan kehilangan hak untuk melanjutkan ujian. Ketika Liu Ruyu mendengar ini, dia langsung berkata dengan mengejek.
Semua murid puncak Biyun telah dihilangkan. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak hanya meminta untuk diejek? Laguke merah padam. Dia memukul meja kayu dengan kasar dan berkata, "Sejak kapan kamu mengendalikan gerakanku?" Sou, sama seperti mereka berdua berdebat. Tetua pertama, Jiang Qi, yang berada di platform tinggi, melemparkan panah hitam lain ke kepala pemeriksa. Apakah ada perubahan lain pada situasi ini? Semua orang menghentikan diskusi mereka dan merasa curiga. Di lapangan latihan, kepala pemeriksa menangkap panah hitam dan membuka catatan di atasnya. Setelah beberapa saat, dia melihat ke kerumunan dan berkata, "Mu Heng dan Zhang Lai. Majelis tetua memutuskan untuk membuat pengecualian dan menyatakan bahwa kalian bertiga melewati tahap kedua. Kami sekarang akan menghentikan ujian sementara dan memulai pertempuran arena dalam 3 hari. Kamu bisa bubar sekarang." Lebih jauh, aku percaya semua orang juga sudah menebaknya. Ujian khusus ini berbeda dari masa lalu. Hanya ada 10 titik murid inti kali ini. Namun, hadiahnya akan 5 kali lipat dari yang lalu. Aku harap semua orang akan terus melakukan yang terbaik setelah kamu kembali. Mu Heng, yang awalnya bersiap untuk pergi, tidak bisa menahan diri ketika mendengar kata-kata itu. Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika aku tidak bisa mendapatkan tempat pertama, tidak ada gunanya mengikuti ujian." Pada formasi tombak, Xiao Chen memegang bendera saat ia melompat ke bawah dengan lembut dan melihat para tetua di platform tinggi. Dia merenung, apa tujuan dari 3 hari ini? Di halaman Xiao Chen, sinar bulan bersinar melalui jendela. Xiao Chen sedang duduk bersila di tempat tidurnya dan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Dia perlahan-lahan memulihkan roh, ki, dan pikirannya, yang dia habiskan siang hari. Pusaran air dalam tariannya berputar tanpa henti. Tetesan cairan jernih perlahan jatuh. Xiao Chen merasakan kecepatan Purple Thunder Divine Incantation-nya beredar. Dia berpikir pada dirinya sendiri. Sepertinya aku akan menerobos ke lapisan keempat dari Purple Thunder Divine Incantation. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi setelah ujiannya. Aku harus membuat beberapa persiapan. Jika aku memiliki kesempatan untuk menembus lapisan keempat Purple Thunder Divine Incantation, aku harus mencobanya. Jika hari hujan. Sekitar tengah malam, cahaya putih menyala diam-diam di Spirit Blood Jade di depan dada Xiao Chen. Di bawah sinar rembulan, tubuh sepenuhnya putih Xiao Bai diam-diam muncul. Kemudian, ia pergi melalui jendela dan menuju keluar dari halaman. Xiao Chen membuka matanya dan melihat ke arah kiri Xiao Bai. Dia tertawa sebentar dan tidak peduli dengan itu. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Bai akan keluar hampir setiap malam. Awalnya, Xiao Chen agak khawatir. Namun, ia menemukan bahwa itu tidak jauh. Itu akan mencuri sebotol anggur dari Sao yang sebelum pergi ke pegunungan belakang untuk bercocok tanam. Sebelum matahari terbit, matahari akan selalu kembali. Karena sudah begitu, Xiao Chen santai. Bagi Xiao Bai yang aktif, tempat yang paling tidak disukai adalah roh darah giok. Xiao Chen cukup senang membiarkannya berkeliaran dengan aman. Mengenang kembali pikirannya, Xiao Chen terus mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Dia membuat persiapan terakhirnya untuk menembus lapisan keempat dari Purple Thunder Divine Incantation. Xiao Bai, yang berada di luar halaman, berubah menjadi bayangan putih saat berlari keluar dengan gembira. Itu membuat jalan ke kamar Sao Yang itu sangat akrab dengan jalannya. Xiao Bai dengan cekatan membuka jendela ke kamar Sao Yang tanpa membuat suara apapun. Ketika keluar, ia membawa sebotol anggur. Dengan penuh semangat minum. Ketika Xiao Bau menghabiskan isi botol, ada sedikit warna kemerahan di wajahnya. Di bawah sinar bulan, tampak sangat indah, matanya yang cerdas sangat menawan. 3. Xiao Bai dengan cepat berlari ke gunung belakang dan menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebat. Ia duduk dengan gaya bersila seperti manusia. Esensi padat di tubuhnya perlahan beredar transformasi 9 surgawi revolusi misterius. Ada gerimis. Energi spiritual di sekitarnya jatuh seperti hujan. Di bawah sinar bulan,
Tetesan energi spiritual memiliki rahmat dan keindahan tertentu yang tidak dapat dijelaskan. Hujan langsung memasuki tubuh Xiao Bai. Tubuh putihnya mulai berubah transparan. Di bagian bawah tubuhnya, ada titik cahaya yang tidak jelas. Itu sangat jelas. Xiao Bai melompat dengan gembira dan menyerap energi spiritual setetes demi setetes. Ketika jumlah energi spiritual yang diserap meningkat, titik cahaya tumbuh lebih besar. Setelah beberapa saat, titik cahaya. Tidak, itu bukan lagi titik cahaya. Sebaliknya, itu adalah bola cahaya kecil yang memancarkan cahaya hangat dan lembut. Bola kecil cahaya berulang kali berubah menjadi segala macam bentuk yang berbeda. Akhirnya, ia berjuang untuk membentuk bentuk manusia mungil. Namun, itu tidak dapat mempertahankannya lebih dari 1 menit. Sosok manusia berserak menjadi gerakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum berubah menjadi bola cahaya. Transformasi 9 revolusi surgawi yang misterius adalah teknik kelas immortal yang berperingkat tinggi untuk budidaya binatang iblis di dunia abadi. Menurut catatan dalam Compendium of Cultivation, cukup kecepatan kultivasi akan lebih cepat dari incantation Purple Thunder Divine Xiao Chen. Belum lagi manfaat lainnya. Jika Xiao Chen ada di sini dan menemukan apa yang dilakukan Xiao Bai, dia akan terkejut. Ini karena Xiao Bai berusaha mengubah bentuknya. Binatang roh dari benua Tianwu hanya bisa mengubah bentuk mereka ketika mereka mencapai tingkat martial monarch. Selanjutnya, prosesnya sangat menyakitkan. Itu adalah pengalaman yang sangat membangkitkan semangat, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Namun, begitu berhasil, itu akan menjadi perubahan kualitatif ke Spirit Beast. Tidak hanya penampilan mereka akan berubah, tetapi mereka juga tidak akan berbeda dari manusia. Selanjutnya, kecerdasan spiritual mereka akan meningkat secara drastis. Mereka akan dapat mempelajari teknik kultivasi dan teknik bela diri manusia. Untuk Spirit Beast yang hanya bisa bertarung menggunakan tubuh fisiknya, kekuatan mereka akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Jalur perubahan bentuk memiliki tingkat keberhasilan yang terlalu rendah. Begitu mereka gagal, mereka akan berubah menjadi abu dan menghilang. Meskipun banyak Spirit Beast merindukannya, sedikit yang akan memilih jalan seperti itu. Selain itu, bahkan jika mereka berhasil mengubah bentuk, mereka tidak akan dapat berasimilasi dengan masyarakat manusia sepenuhnya. Sebagian besar akan memilih untuk pergi ke sekte dari Vian Rache, Myriad Vian Palace. Itu adalah sekte yang diturunkan oleh ras Vian kuno. Hanya di sanalah mereka bisa menyesuaikan diri. Hujan yang terbuat dari energi spiritual perlahan tersebar. Xiao Bai berhenti berkultivasi dan menatap langit malam. Ada tatapan melankolis di matanya. Di bawah cahaya lembut dan lembut bulan, Xiao Bai memeluk botol anggurnya dan berjalan kembali ke halaman Xiao Chen dengan limbung. 3 hari berlalu dengan cepat. Purple Thunder Divine Incantation sudah stabil di lapisan ketiga. Selama Xiao Chen ingin, dia bisa membuat terobosan ke lapisan keempat kapan saja. Pada malam khusus ini, Xiao Chen berada di halaman mempraktikkan teknik saber Lingyun. Mengkonsolidasikan twisting road around peak yang baru-baru ini dia pahami. Ada angin sejuk di halaman. Dedaunan beterbangan di mana-mana. Dan segala macam ilusi gunung muncul dan menghilang berulang kali. Xiao Chen menarik pedangnya dan berpikir dengan hati-hati tentang pertarungan itu. Jalan yang aku lewati berbeda dengan Zhang Lai. Aku menginternalisasi fenomena misterius dan fokus energi di dalam. Namun, pada hari itu, aku hanya mampu mewujudkan fenomena misterius itu. Aku tidak dapat menggabungkannya dengan sempurna. Jika aku bisa menggabungkannya dengan sempurna ke dalam teknik sabre, kekuatannya akan naik ke level lain. Bahkan jika itu adalah fenomena misterius kesempurnaan kecil, itu bukan tanpa cacat. Di depan Bladesman sejati, itu bisa dengan mudah pecah. Jadi, aku harus memikirkan cara untuk membuat fenomena misterius bergabung menjadi pedang aku. Bab 231 Ledakan. Sama seperti Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Kembang api yang gemilang meledak di langit gelap pegunungan Lingyun. Kembang api yang menyilaukan mencapai ketinggian 10.000 meter dalam sekejap mata. Kembang api itu habis dan berubah menjadi gambar leluhur pendiri, Kaisar Sabre.
Itu kental di langit malam kemudian tersebar di saat berikutnya. Berubah menjadi ribuan motes cahaya yang tampak seperti meteor. Terbang ke segala arah. Beberapa motes seperti cahaya meteor terbang sekitar 1000 meter. Mendarat. Beberapa tidak tersebar bahkan setelah mereka terbang beberapa ribu meter. Dalam sekejap, sinyal menyebar ke seluruh bangsa Qin besar. Saber Emperor Convening Order, Xiao Chen berkata dengan kaget dan berhenti berpikir saat dia menyaksikan kembang api yang menghilang di langit. Ini adalah orde kenyamanan peringkat kedua Heavenly Sabre Pavilion. Itu hanya kedua dari Heavenly Sabre Convening Order yang dikeluarkan ketika sekte itu berisiko dihancurkan. Kisaran perintah Kaisar Sabre Convening menutupi seluruh bangsa Qin besar. Semua murid yang memakai token identitas Heavenly Sabre Pavilion, terlepas dari dimanapun mereka berada atau jika mereka berada di tengah pelatihan, akan menerima sinyal dan bergegas kembali secepat mungkin. Dalam 1000 tahun terakhir, Pavilion Sabre Surgawi hanya menggunakan Kaisar Sabre Convening Order 2 kali. Bahkan selama bencana iblis 20 tahun yang lalu, Pavilion Saber Surgawi tidak mengeluarkan perintah pertemuan. Apa sebenarnya yang terjadi bagi Pavilion Saber Surgawi untuk mengeluarkan perintah Sabre Emperor Convening? Banyak orang di dalam bangsa Qin besar merenungkan pertanyaan yang sama seperti Xiao Chen. Pagi-pagi keesokan paginya, Liu Suifeng dan Xiao Chen mengendarai burung hijau menuju tempat latihan platform pengamatan surga untuk ujian. Kali ini, Liu Suifeng tidak salah jalan. Mereka berhasil mencapai tempat latihan dalam waktu 1 jam. Awalnya, mereka mengira mereka cukup awal. Siapa yang tahu 18 murid dalam lainnya yang melewati tahap kedua sudah berkumpul di tempat latihan dan telah menunggu sebentar. Bukan hanya itu, tribun penonton sudah benar-benar penuh juga. Dengan lirikan, orang melihat sekelompok orang yang padat di mana-mana. Hitungan kasar memberi minimal 3 atau 4.000 orang. Sebagian besar murid batin Heavenly Sabre Pavilion ada di sini. Selain dari murid-murid dalam, ada juga sekelompok besar murid inti dan pewaris sejati. Mereka semua duduk di pavilion khusus di atas. Suasananya terlalu megah. Xiao Chen bingung. Dia berbalik dan bertanya pada Liu Suifeng dengan suara lembut. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang saat ini? Ini lebih dari 2 kali lipat dari waktu sebelumnya. Liu Suifeng menjawab dengan suara lembut yang sama. Apakah kamu melihat Kaisar Sabre Convening Order tadi malam? Xiao Chen mengangguk. Aku melihatnya. Namun, apa hubungannya Saber Emperor Convening Order dengan ujian hari ini? Perintah penyerahan Kaisar Sabre memang peristiwa besar. Singkatnya, Pavilion Sabat Surgawi adalah salah satu sekte teratas di bangsa Qin besar. Itu dianggap masalah besar di bangsa Qin besar ketika mereka menggunakan Sabre Emperor Convening Order. Namun, apa hubungannya dengan ujian murid inti? Tahap-tahap dasar diselesaikan sebelumnya dan ujian hari ini hanya terdiri dari pertempuran arena. Menurut pendapat Xiao Chen, tidak akan ada masalah mendapatkan tempat pertama dari 19 orang ini. Meskipun dia menikmati dirinya dalam pertarungan dengan Zhang Lai dan Mu Heng, Xiao Chen belum mengambil semua yang dia miliki. Dalam satu pertempuran, dia yakin bisa mengakhiri pertarungan dalam 10 gerakan. Dengan hasil yang cukup banyak diputuskan untuk pertarungan arena, secara logis tidak akan ada yang tertarik untuk menonton. Namun, tidak hanya penonton tidak berkurang, tetapi ada juga lebih banyak orang secara signifikan daripada 3 hari yang lalu. Liu Suifeng tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu benar. Kamu telah melatih 3 hari terakhir. Jadi, kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kamu akan mengerti setelah aku memberitahu kamu tentang hal itu. Hari kedua setelah ujian berakhir, Heaven Viewing Platform mengeluarkan pemberitahuan sebelumnya. Aula utama akan memanggil semua siswa inti berlatih di luar. Hari ini, mereka akan memiliki pertempuran peringkat untuk memilih 90 murid inti terkuat. Jadi, kita bukan daya tarik utama hari ini. Apa yang terjadi bagi mereka untuk mengingat kembali semua murid inti? Xiao Chen bertanya-tanya. Merasa curiga. Namun, dia tidak khawatir. Mustahil bagi semua orang untuk bergegas kembali dalam 1 malam. Di setiap kota besar di dalam bangsa Qin besar,
Ada stasiun relay yang memiliki penerbangan diarahkan ke Heaven Sabre Pavilion. Selama mereka menghabiskan sejumlah besar batu roh, mereka akan dapat bergegas kembali ke Pavilion Saber Surgawi dalam waktu setengah hari. Apa yang tidak bisa diketahui Xiao Chen adalah mengapa tempat ujian murid inti adalah pada hari yang sama dengan pertempuran peringkat murid inti. Xiao Chen bertanya, apakah pemberitahuan itu menyebutkan mengapa mereka memilih 90 murid inti teratas? Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak disebutkan. Mereka mungkin memiliki misi yang sangat besar. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan Sabre Emperor Convening Order untuk memanggil mereka kembali dengan sangat mendesak. Siapapun yang tidak terburu-buru kembali dalam satu hari setelah menerima perintah yang berkumpul akan dihukum berat. Sementara mereka berbicara, banyak titik hitam muncul di langit di atas tanah bor. Ketika titik hitam semakin dekat, kerumunan menemukan titik-titik hitam ini menjadi banyak binatang buas roh terbang. The Spirit Beast dengan cepat turun dan berputar sekitar 100 meter di atas. Kemudian, para pembudidaya melompat dari mereka dan mendarat dengan keras di tanah tanpa cedera. Setelah mereka mendarat, orang-orang ini menuju ke pavilion yang dipersiapkan secara khusus untuk murid inti. Murid inti yang tidak meninggalkan pavilion Sabat Surgawi untuk pelatihan sudah menunggu di sana. Itu adalah peringkat ke-18 di Wind Cloud List. Lin Yun Qianduan Peak. Dia mengolah nyala api murni yang dikaitkan dengan Trusun Arc. Teknik sabrenya sangat tirani. Setelah tidak melihatnya selama setengah tahun, kekuatannya tampaknya telah meningkat lagi. Dia bukan puncak Sein martial kelas tinggi. Yun Kexin dari Jade Maiden Peak peringkat 10. Aku bertanya-tanya seberapa jauh dia telah mengembangkan seni musiknya yang lembut. Ye Ling Feng Tianyu Peak peringkat kedua juga ada di sini. Dia belum kembali selama lebih dari setahun. Dia sekarang adalah Sein Martial Grade Medial. Aku ingin tahu apakah Mu Rongchong peringkat pertama akan datang. Dia sudah menjadi puncak kelas Martial Sein Inferior tahun lalu. Aku ingin tahu seberapa kuat dia menjadi. Setelah ini, ada lebih banyak lagi orang yang melompat dari Beast Spirit. Kerumunan segera mengenali orang-orang ini. Mereka semua adalah murid inti yang menduduki 100 tempat teratas. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, akan ada seruan kekaguman. 20 orang di lapangan latihan semuanya fokus pada kelompok orang ini. Xiao Chen melirik sekilas dan mendapati kelompok ini sangat kuat. Aura mereka semua sangat kuat. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah Sein Martial kelas rendah. Beberapa dari mereka sudah mencapai puncak Sein Martial kelas rendah. Sepertinya murid inti 90 teratas akan dipilih dari 100 orang teratas di Wind Cloud List. Orang-orang di peringkat 10 besar memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa kuat orang peringkat pertama? Xiao Chen berpikir sendiri. Huci, tiba-tiba, ledakan sonik datang dari langit. Sebuah titik hitam semakin dekat di langit. Kecepatannya mendekati kecepatan suara. Saat bergerak di udara, gesekan antara itu dan udara mengeluarkan ledakan sonik, bergema di tanah bor. Bang, karena orang yang disebutkan itu berada sekitar 1000 meter jauhnya. Ledakan sonik yang intens bergema di udara setelah dia mendarat di tanah. Orang ini mengenakan jubah panjang putih bulan. Wajahnya sangat indah. Dia memegang pedang di tangan kanannya. Dan auranya ditarik. Dia memiliki pesona tertentu padanya saat dia berjalan perlahan menuju pavilion. Ini Mu Rongchong. Mu Rongchong benar-benar kembali. Ini adalah teknik martial terbang. Aku tidak bisa lagi melihat kekuatannya lagi. Kerumunan di tribun penonton mulai menangis. Sejumlah besar murid perempuan memerah. Mata mereka bersinar. Dan jantung mereka berdetak kencang. Ketika Xiao Chen melihat orang ini, wajahnya yang tenang tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi muram. Meskipun 10 murid teratas yang dilihat Xiao Chen sebelumnya kuat, jika mereka bertarung, Xiao Chen yakin akan peluang 50% untuk mengalahkan mereka. Jika Xiao Chen memasukkan semua yang dia miliki, bahkan jika itu adalah Ye Ling Feng kedua, dia yakin dia memiliki peluang 60% untuk menang. Hanya orang ini yang memberinya perasaan tak terkalahkan. Dari generasi murid yang lebih muda, Xiao Chen hanya merasakan perasaan seperti itu dari satu orang, Liu Ruyu yang pertama kali dia temui.
Mungkinkah orang ini sebanding dengan Liu Ruyu yang aku temui pada awalnya? Namun, dia jelas bukan tandingan Liu Ruyu saat ini. Liu Ruyu sekarang sangat dekat menjadi raja bela diri. Dia hanya sedikit langkah untuk mencapai ranah yang didambakan setiap kultivator muda. Dia tidak terkalahkan dalam bidang kultivasi yang sama. Meskipun Xiao Chen tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini, berdasarkan auranya, ia bisa menebak kultivasinya sebagai Saint martial kelas tinggi. Dan masih ada jarak untuk mencapai puncak. Murong Chong. Dari mana dia berasal? Mengapa aku tidak mendengar ada yang menyebutkannya? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia memiliki ekspresi yang jelas tidak nyaman. Dia berkata, dia adalah orang bebas, dia bukan milik Pik. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi Liu Suifeng, dia dapat mengatakan bahwa Liu Suifeng memiliki hal-hal yang tidak ingin dia katakan. Dia bertanya, manusia bebas, apa artinya? Setelah memasuki Sekte Batin Heavenly Saber Pavilion, hal pertama yang dilakukan seseorang adalah memilih Pik. Hanya pada saat itulah mereka membuat identitas mereka menjadi token dan menjadi murid batinia sejati. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak memiliki puncak? Jika dia tidak termasuk dalam Pik, maka apa yang dia lakukan di Heavenly Sabre Pavilion? Mungkinkah itu untuk energi spiritual yang lebat di pegunungan Lingyun? Apakah ada seseorang yang aneh itu? Karena dia bisa memasuki sekte dalam. Secara alami dia harus menghargai teknik marsial dan teknik kultivasi peringkat tinggi di puncak. Lingkungan energi spiritual yang padat harus menjadi yang kedua. Liu Suifeng berhenti sejenak, seolah-olah sedang membuat keputusan. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya, Murong Chong adalah murid dari puncak Qingyun kami. Wang Rong, yang kami temui di perpustakaan, juga dulunya adalah murid puncak Qingyun. Murong Chong dan sis aku adalah sesama murid. Mereka tumbuh bersama. 2 tahun lalu, dia pergi dengan gusar setelah dia gagal mengadili sisku. Xiao Chen agak terkejut. Dia tidak menyangka akan ada cerita di balik ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Murong Chong, yang sudah berjalan menuju pavilion. Hanya setelah semua murid inti tiba, kepala pemeriksa perlahan-lahan mengungkapkan dirinya di lapangan latihan. Dia memandang Xiao Chen dan yang lainnya sebelum berkata, kamu masing-masing akan menjalani 15 perkelahian. Kemenangan di setiap pertarungan akan memberi kamu 1 poin. Kekalahan tidak menghasilkan poin. Orang dengan skor tertinggi di akhir akan dimahkotai pertama dalam ujian murid inti ini. Dia akan dihargai dengan 1000 batu roh kelas rendah dan senjata roh peringkat bumi tingkat rendah. 9 posisi yang tersisa memiliki hadiah yang sama. 500 batu roh kelas rendah dan senjata roh peringkat tinggi tingkat mendalam. Pada saat yang sama, peringkat 10 besar di aula ranking akan meningkat 100 tempat. Imbalannya memang lebih dari 5 kali tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya, Xiao Chen tidak peduli dengan mereka. Terlepas dari roh senjata atau batu roh kelas rendah, dia tidak terlalu membutuhkannya. Yang dia butuhkan sekarang adalah peringkat 6 dan di atas tubuh tempering pil atau harta alami yang bisa meremukkan tubuh fisiknya. Selain itu, ia membutuhkan teknik kultivasi tingkat tinggi yang berspesialisasi dalam melatih tubuh fisik. Bab 232 arena untuk kompetisi berada di tengah lapangan latihan. Pada dasarnya tidak ada yang menarik. Kebanyakan orang yang memiliki Xiao Chen sebagai lawan mereka memilih untuk menyerah. Dari 15 perkelahian, Xiao Chen memperoleh kemenangan secara default untuk 13 dari mereka. Hanya Mu Heng dan Zhang Lai yang memilih untuk terus berjuang. Sayangnya, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Chen ketika bekerja bersama 3 hari yang lalu. Dalam satu pertempuran, Xiao Chen hanya perlu menggunakan 60% dari kekuatannya, dan ia mampu mengakhiri pertarungan dalam 50 gerakan. Dalam 15 pertarungan, Xiao Chen meraih kemenangan lengkap. Tidak ada keraguan siapa yang nomor 1. Adapun tempat kedua, harus diputuskan antara Mu Heng dan Zhang Lai. Kekuatan mereka hampir sama. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, mereka belum menentukan pemenang. Pada akhirnya, Mu Heng mengandalkan keunggulan tubuh fisiknya dan memenangkan pertempuran gesekan, mengalahkan Zhang Lai dan mendapatkan tempat kedua.
Semua perkelahian berakhir sekitar tengah hari. Murid inti untuk tahun ini akhirnya dipilih. Liu Suifeng secara sempit memperoleh 10 tempat, keinginannya akhirnya dikabulkan. Pergi dan istirahat dulu. Setelah pertempuran peringkat para murid inti selesai, kamu akan memiliki satu pertempuran terakhir dengan 10 murid inti terakhir. Ketua penguji mengingatkan semua orang. Awalnya, Xiao Chen berpikir untuk segera pergi setelah menerima hadiah. Ketika dia mendengar kata-kata ketua pemeriksa, dia berhenti. Ini juga tidak terlalu buruk. Akan bagus untuk melihat seberapa kuat 10 murid inti teratas di Wind Cloud List. Pemeriksa kepala mengatur kursi di penonton yang berdiri untuk Xiao Chen dan murid inti yang baru diangkat, memisahkan mereka dari murid dalam. Setelah itu, 500 murid inti keluar. Suasana hati orang banyak sekarang benar-benar menyala. Itu mirip dengan suasana perang ranking di akhir tahun. Namun, sebenarnya, jika dilihat dari sudut lain, perkelahian mendadak ini bisa dilihat sebagai perang ranking akhir tahun. 100 murid inti teratas pada dasarnya adalah 100 murid teratas di Heavenly Sabre Pavilion. Satu-satunya perbedaan dari ini dan perang peringkat akhir tahun adalah pengurangan yang signifikan dari orang-orang yang ambil bagian. Kualitas para pesaing sangat tinggi. Jadi, itu adalah level yang cukup intens. Ye Chen, aku merasa bahwa, dengan kekuatan kamu, jika kamu mengambil bagian dalam pertempuran peringkat murid inti ini, kamu akan dapat menempatkan dalam 10 besar. Mu Heng, yang berada di samping, tiba-tiba berkomentar. Zhang Lai agak tidak puas. Dia berkata, kamu pasti bercanda. Budidaya 10 besar paling tidak berada di puncak Sein Martial kelas rendah. Martial Grandmaster ke Martial Sein adalah rintangan besar pertama dari semua pembudidaya. Bahkan jika seseorang hanya selebar benang, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Mereka mampu mengekstradisi esens mereka untuk menyerang. Selain itu, kekuatan serang mereka beberapa kali lebih kuat. Memang ada perbedaan besar antara Martial Grandmaster dan Martial Sein. Zhang Lai tidak salah. Jika puncak Master Martial kelas superior mengalahkan Grandmaster Martial kelas rendah, atau bahkan Grandmaster Martial kelas medial, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Namun, jika puncak Grandmaster Martial kelas superior ingin mengalahkan Sein Martial kelas rendah baru-baru ini maju, itu akan sangat sulit. Meskipun ada preseden di benua Tianwu, ini adalah para jenius yang terlihat hanya sekali dalam 100 tahun. Jika tidak, mereka memiliki garis keturunan bawaan dengan roh bela diri yang diwariskan atau teknik kultivasi mereka secara signifikan lebih kuat daripada lawan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat mencapai hasil seperti itu. Dengan kekuatan Xiao Chen, Zhang Lai berpendapat bahwa ia masih bisa mengalahkan Sein Martial kelas rendah biasa. Namun, yang terlemah dari 10 murid inti paling tidak adalah puncak Sein Martial kelas rendah. Selanjutnya, mereka semua telah mengalami ratusan perkelahian sebelum mereka berhasil mencapai 10 besar. Mereka hanya kelas yang lebih tinggi dari para Martial Sein yang biasa di bawah gunung. Hanya teknik kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada Martial Sein biasa. Xiao Chen tidak peduli dengan diskusi mereka. Tidak ada gunanya membicarakannya. Satu-satunya cara untuk meyakinkan seseorang adalah dengan benar-benar bertarung. Pada akhirnya akan ada perjuangan untuk membuktikan ini. Mu Heng memandang Zhang Lai dan berkata, jangan merasa tidak yakin. 3 hari yang lalu, ketika kami bekerja bersama, kami hanya bisa membuat Ye Chen menggunakan 60% dari kekuatannya. Jika dia bertarung tanpa menahan diri, dia akan sebanding dengan medial grade Martial Sein. Hanya 60% dari kekuatannya. Zhang Lai tidak percaya. Dikombinasikan dengan Mu Heng, mereka sudah sebanding dengan Sein Martial grade medial biasa. Jika Xiao Chen mampu melawan mereka menggunakan hanya 60% dari kekuatannya, apakah itu berarti Sein Medial Grade Martial Sein biasa tidak akan menjadi lawannya? Itu tidak mungkin. Ye Chen hanyalah puncak dari master kelas martial kelas superior. Bagaimana dia bisa bersaing dengan alasan yang sama? Zhang Lai menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaan ini lebih jauh. Ada 10 arena di lapangan latihan. Aturan kompetisi sama seperti sebelumnya. Untuk mengumpulkan poin,
90 murid inti teratas akan ditentukan dari jumlah poin. Kekuatan para murid inti tidak bisa diremehkan. Kebanyakan dari mereka memiliki satu set kartu truf mereka sendiri. Selanjutnya, sebagai seseorang yang menggunakan pedang juga, Xiao Chen tidak merasa bosan menonton pertandingan demi pertandingan. Dia bisa menganggap ini sebagai memperluas wawasannya juga. Namun, meskipun itu fantastis, tidak ada yang menarik. Menonton tanpa henti di bawah terik matahari membuat orang bosan. Yun Kexin dari Jade Maiden Peak akan keluar. Dia berada dalam 10 besar di Wind Cloud List. Teknik Heavenly Melody Sabre-nya tidak bisa dipertahankan. Aku ingin tahu siapa lawannya. Dia akan melawan Yan Feng ke-18. Dia kejam. Tapi dia seharusnya tidak cocok untuk Yun Kexin. Setelah menonton begitu lama, seseorang dari 10 besar akhirnya keluar. Aku mulai merasa bosan. Sama juga untukku. Jika bukan karena peringkat 10 besar ini, aku tidak akan datang hari ini. Penonton yang agak membosankan segera berbalik dengan semangat ketika Yun Kexin keluar. Orang bisa mendengar banyak diskusi tentang pertarungan yang akan datang. Xiao Chen menatap gadis yang perlahan-lahan naik ke arena. Yun Kexin mengenakan pakaian putih. Dia tidak dianggap sangat cantik tetapi masih memiliki penampilan yang menyenangkan. Dia tampak polos, sederhana, dan alami. Dia adalah puncak Sein martial kelas inferior. Kultivasinya adalah yang terendah di antara 10 besar. Teknik Heavenly Melody Sabre harus memiliki sesuatu yang istimewa tentangnya. Kalau tidak, dia seharusnya tidak bisa masuk 10 besar. Xiao Chen menganalisis dalam hatinya. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu. Dia berbalik ke Liu Suifeng di sampingnya dan bertanya, "Mengapa aku tidak melihat Chu Xinyun? Dia adalah murid inti juga, kan?" Ketika Chu Xinyun disebutkan, senyum segera muncul di wajah Liu Suifeng. Dia menjelaskan, status murid inti Xinyun diperoleh sebagai hasil dari status alkemisnya. Sebagian besar murid Jade Maiden Peak seperti itu. Mereka memperoleh status murid inti mereka melalui cara lain. Ada sangat sedikit yang mengandalkan kecakapan tempur mereka untuk menjadi murid inti seperti Yun Kexin. Jadi, itulah situasinya. Paviliun Sabat Surgawi cukup masuk akal. Alkemis berkontribusi besar pada sebuah sekte. Mereka bahkan dapat dianggap sebagai sumber daya langka. Kamu tampaknya sangat akrab dengan para murid Jade Maiden Peak. Menurutmu berapa banyak gerakan yang akan dilakukan Yun Kexin untuk mengalahkan lawannya? Xiao Chen tersenyum lembut. Liu Suifeng tertawa canggung dan berkata, Yun Kexin menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih di luar. Misi sekte yang dia ambil semuanya ada di tempat yang jauh. Aku hanya bertukar beberapa kata dengannya sebelumnya. Sementara mereka berbicara, Yun Kexin dan Yan Feng sudah berjalan ke arena. Di bawah instruksi wasit, mereka masing-masing berdiri di tempat mereka. Kerumunan juga menghentikan obrolan kosong mereka. Saudari senior Yun, permintaan maaf aku. Setelah mereka membungkuk, Yan Feng mengatakan sesuatu dengan sopan sebelum menarik pedangnya. Beberapa pedangki muncul seketika dan menerobos udara yang tenang, terbang ke arah Yun Kexin. Yun Kexin bukan lawan biasa. Oleh karena itu, Yan Feng tidak menahan saat mereka mulai. Dia mengirim beberapa saber ki dengan sekuat tenaga. Dia mengirim mereka terbang di berbagai sudut. Dia bahkan meluncurkan dirinya ke depan. Ada kilatan cahaya putih dan Yun Kexin terbang jauh ke belakang. Seolah-olah dia seringan bulu, tubuhnya begitu lembut. Sepertinya dia tidak memiliki tulang. Dia dengan mudah menghindari semua pedang saber yang masuk. Yan Feng tersenyum ringan ketika dia muncul di tempat Yun Kexin mendarat. Aku sudah memperkirakan kamu akan mendarat di sini. Ini adalah langkah membunuhku yang sebenarnya. Space Breaking Cross Chop. Yan Feng menjentikkan pergelangan tangannya dan saber ki berbentuk salib. Melintas di udara dengan cepat. Retakan muncul di mana-mana serangan berbentuk salib berlalu. Menunjukkan kekuatan gerakan ini. Serangan ini sangat akurat. Tepat mengenai tempat Yun Kexin mendarat pada waktu yang tepat. Dia ingin mengubah arahnya di udara. Tetapi itu sangat sulit. Bahkan jika dia berhasil mengelak, dia akan ditempatkan dalam posisi bertahan secara pasif. Namun,
Yun Kexin memiliki ekspresi yang sangat tenang. Dia tiba-tiba jatuh secara vertikal. Seperti daun yang jatuh ke tanah tiba-tiba berubah menjadi balok besi. Itu sangat aneh. Mengandalkan peningkatan kecepatan jatuh yang tiba-tiba. Saat Yun Kexin mendarat, dia mendorong kakinya dari tanah sebelum pedang salib berbentuk Ki menghantam. Dia segera bergerak beberapa puluh meter. Dengan mudah menghindari serangan Yan Feng. Teknik gerakan hebat. Bergerak seperti burung layang-layang dalam satu saat. Seringan bulu. Lalu mendarat dengan berat. Seberat gunung. Lebih jauh lagi. Dia dapat mengubah antara kedua negara dengan sangat akrab. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa tidak memuji wanita itu. Liu Suifeng berkata, ini adalah salah satu teknik gerakan peringkat bumi Heavenly Sabre Pavilion, Thunder Cloud Art. Hanya pewaris sejati atau orang dengan bakat luar biasa yang berhak mempraktikkannya. Namun, untuk mencapai itu, dibutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Ketika Yan Feng melihat Yun Kexin menghindari langkahnya yang terencana dengan cermat, dia mengungkapkan ekspresi kekecewaan ringan. Dia berteriak dan tubuhnya meninggalkan kilatan panjang di udara, menusuk Yun Kexin dengan pedang. Sial, kali ini, Yun Kexin tidak memilih untuk menghindar. Dia bahkan tidak menarik pedang dari sarungnya, menggunakannya langsung untuk menyapu ke atas. Ketika pedang menghantamnya, itu mengeluarkan dering merdu. Yun Kexin memblokirnya tanpa didorong kembali. Yan Feng mengungkapkan ekspresi marah ketika dia melihat bahwa Yun Kexin bahkan tidak menarik pedangnya. Dia berkata, "Saudari senior Yun, setelah tidak melihatmu setidaknya setengah tahun, apakah aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatmu menggambar pedangmu?" Yun Kexin berkata tanpa tergesa-gesa, "Jangan terganggu. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, kamu pasti sudah mati." Sikap acuh tak acuh Yun Kexin benar-benar membuat marah Yan Feng. Dia berteriak dan memegang pedang dengan dua tangan. Cahaya pedang sepanjang 2 meter menerangi bilah, memaksa Yun Kexin kembali tanpa henti. Cici. Yun Kexin tidak mampu menahan tekanan dari kekuatan besar. Setelah beberapa saat, tubuhnya didorong ke tepi arena. Jika dia jatuh, dia akan kehilangan ronde ini. Apakah kamu masih tidak menggambar pedangmu? Kalau begitu, jatuh, Yan Feng berteriak dan dia menaikkan auranya ke puncaknya secara instan. Dia segera mengetuk Yun Kexin terbang kembali. Seperti sebelumnya, ekspresi Yun Kexin tidak panik. Dia menggenggam gagang pedang dengan tangan kanannya dan perlahan-lahan menarik pedangnya sedikit.